Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar fala tatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على نبينا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي إياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa kathura amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa kathura sayyi'atuhu. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Barakah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekaliannya. Mari kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal kita menuju Allah adalah bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Jikalau kita dalam kandungan ibu kita hanya 9 bulan 10 hari, kemudian kita lahir ke dunia, mungkin paling lama 60-70 tahun. Ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Kemudian di alam barzakh, di alam kubur, sampai kita menunggu datangnya kiamat. Tapi yang paling kekal dan abadi adalah kehidupan kita di yaumul akhirah, yaitu di hari akhirat, kekal abadan abidin selama-lamanya. Bekal sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1446 Hijriah. Tentu di dalam tahun 1445 Hijriah banyak sekali hal-hal yang kita lakukan, baik itu kebaikan-kebaikan, baik itu keburukan-keburukan. Disinilah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah semakin bertambahnya umur kita, bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru dengan bertambahnya umur kita, kita makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dilakukannya yang telah lalu untuk bekal kehidupannya yang akan datang. Sungguh Allah Maha teliti dan Maha mengetahui. Dalam sebuah pernyataannya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah dirimu, hitung-hitunglah untung rugimu sebelum engkau nanti dihitung di hari pembalasan, di hari kiamat, di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kitabnya Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Minhajul Abidin, mengatakan ada 4
yang menghalangi manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung diri kita. Kita evaluasi, apakah selama ini kita sudah dekat kepada Allah, apa masih jauh? Yang pertama, yang menghalangi kedekatan seorang hamba kepada Allah, menuju Allah, adalah dunia. Dunia beserta isinya yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal harth wal an'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah bagi pandangan manusia keinginan, kecintaan, kecenderungan kepada wanita, kepada anak keturunan, kepada harta yang berlimpah dari emas dan perak, kepada tanah, warisan, dan kepada binatang-binatang ternak. Ketahuilah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Apakah kita tidak boleh mencari dunia? Boleh. Apakah kita tidak boleh memiliki dunia? Boleh, silakan. Apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Boleh. Yang tidak boleh adalah kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Apapun bentuknya, jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, jadikan harta kita untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, jadikan jabatan kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya menurut Imam Al-Ghazali agar kita tidak terperdaya dengan dunia adalah dengan zuhud. Zuhud artinya tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qalbina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah adalah makhluk. Ya, makhluk akan menjadi penghalang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah fahdharuhu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang bisa menjadi musuh untukmu, maka berhati-hatilah. Maka Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini artinya orang terdekat kita, keluarga kita, anak kita, kawan karib kita bisa menjerumuskan kita ke neraka kalau kita tidak berhati-hati. Maka dari itu kitalah yang harus mengajak mereka untuk menuju surganya Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Boleh bergaul, tapi pergaulan yang mendatangkan kebaikan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keluarga kita, anak-anak kita, perintahkan untuk sholat. Perintahkan mereka untuk sholat, perintahkan mereka baca Quran dan bersedekah. Insya Allah mereka bukan musuh, tetapi justru mereka akan menarik kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan.
Dalam Quran surah Yasin ayat 60 Allah memperingatkan kita. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini santai sementara kita sibuk. Setan ini melihat kita, kita enggak melihat dia. Setan ini punya bala tentaranya, sementara kita sendiri. Oleh karena itu, perjuangan kita sebelum hari kita dicabut nyawa kita, masih kita terus berjuang untuk memusuhi setan. Satu cara oleh Imam Ghazali agar kita terhindar dari godaan setan adalah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Banyak-banyak minta pertolongan dan perlindungan Allah agar kita tidak menjadi pengikut setan dan kita selalu berhusnuzon kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir adalah yang menghalangi kita untuk kedekatan kita kepada Allah adalah hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh manusia untuk bermaksiat, untuk durhaka, untuk jauh kepada Allah. Apa yang diperintah nafsu terasa sangat indah. Apa yang diperintah Allah itu terasa sangat berat. Tapi kalau kita bisa mengekang hawa nafsu kita untuk kepada ketaatan kepada Allah, insya Allah Allahumma ahrimna ladzata ma'siyati warzuqna ladzata ta'ati. Ya Allah, ahrimna, cegah saya, haramkan saya untuk ladzata ma'siyati, untuk berlaku kemaksiatan, warzuqna ladzata ta'ati, dan beri rezeki kami untuk dapat mencicipi kelezatan taat kepada. Mudah-mudahan di akhir tahun 1445 Hijriah ini kita bisa mengevaluasi diri kita untuk kehidupan kita yang lebih baik, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa anna Allah amarakum bi amri fada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi kursi. Fa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'ala arbabil khulafa'ir rasyidin saddatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal mubtadi'ata wal musyrikin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mustad'afina fi Gaza Palestin. Allahumma inna
نستحفظك ونستودعك غزة وأهلها أرضها وسماها رجالها ونساءها ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة